Halo, aku Belinda. Nama gue Muhammad Rifanul Haq. Gue Andri. Halo, aku Hana. Sebuah periode atau situasi di mana seseorang merasakan frustration atau frustrasi, kebingungan, itu biasanya terjadi di seperempat kehidupan, berarti antara 18 sampai 30 tahun. Quarter life crisis itu buat gue stigma negatif fase jatuhnya manusia atau fase lagi terpuruk-terpuruknya. Kalau misalkan kita mikir ada quarter life crisis, berarti kita udah mikir atau kita secara nggak langsung sugesti diri kita untuk jatuh. Dan ya kalau udah jatuh ya crawling buat ke atas itu susah lagi. Masa dimana kita akan sangat mengkhawatirkan akan jadi apa kita di masa depan. Ketika kita mengalami momen yang kita misalnya udah sehari-harinya nih kita ngelakuin hal yang sama, terus ada satu hari yang kita kayak, kok aku di sini gitu, kok aku kerjanya kayak gini gitu sih. Pernah, waktu umur 25. Waktu itu karena baru lulus S2, aduh harus ngapain nih udah umur 25, insecure, bingung. Ngerjain ini bener nggak ya, ngerjain itu bener nggak ya, kayak gitu sih rasanya lebih ke bingung gitu. Ini is this the right path gitu? Jujur aja kalau dibilang pernah atau enggak, kalau di posisi atau di situasi sekarang gue ngerasa nggak pernah sih. Ya mungkin ada, kalau misalkan ditanya di fase sebelumnya, gue yang selalu denial dengan diri gue yang selalu ngelihat kegagalan itu emang suatu hal yang pasti gitu tuh, atau suatu hal yang emang udah gagal ya udah gitu tuh. Pernah dong. Kita sebelumnya sebelum masuk ke fase quarter life crisis itu kayak ya udah what will be gitu. Apa yang bakal terjadi ya terjadilah. Tapi begitu masuk ke fase quarter life crisis, kita tuh dipaksa untuk mikir 2 kali lebih keras gitu. Besok bakal jadi apa ya? Kok hidup gue gini-gini aja? Gue harus ngapain nih besok? Kebetulan sekarang umur aku di 25 tahun. Sejauh ini aku masih menikmati jalan hidup aku sih. Antara aku emangnya menerima aja sabar anaknya atau ya belum dapet aja gitu. Mempengaruhi mood aku juga sih, jadi lebih irritable gitu ya, kayak gampang tersulut emosinya gitu, kayak jadi sensitif juga. Ibaratnya kalau ditanyain orang yang sebenarnya tuh harmless questions gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang standar aja, kayak misalnya sesederhana ditanya lagi sibuk apa aja tuh aku bisa yang aduh sedih, kepikiran gitu, padahal kan itu pertanyaan biasa gitu. Krisis percaya diri, krisis identitas terhadap diri sendiri, gue ngerasa ya udah dunia ini emang nggak peduli sama gue gitu tuh. Dunia ini emang nggak ada yang ngasih atensi ke gue gitu tuh. Gue sampai akhirnya gue ngerasa jatuh, terus capek, terus ya gue sadar kalau gue bukan siapa-siapa. Stres sih, hancur, parah. Even gue sempat didiagnose major depressive disorder. Jadi gue sampai ke psikiater, gue kontrol rutin ke psikiater, sampai akhirnya didiagnosa major depressive disorder. In a way iya, karena aku jadinya memilih jalan yang buat aku, oh harusnya kayak gini nih, harusnya tuh umur 25 tuh ngerjain ini gitu. Jadi saat itu ketika aku harus memilih profesi yang aku tekuni, memang si krisis itu yang juga jadi bahan pertimbangan aku gitu. Besar banget menurut gue. Mungkin kalau misalkan gue tetap jadi gue yang dulu gitu loh, mungkin sampai sekarang gue menjadi orang yang ya udah fix mindset aja gitu. Mungkin gue bakal berpikir gue emang nggak punya bakat di situ, gue nggak punya potensi di situ, dan gue nggak bakal ngelanjutin hal itu. Tapi dengan gue sadar I'm nothing, dari situ muncul pemikiran kalau misalkan gue itu nggak ada apa-apanya atau I'm nothing, so I can be anything. Kalau buat gue pribadi iya, quarter life crisis efeknya gede banget. Sebenarnya yang paling aku inget tuh menerima sih semua emosi buruk yang waktu itu aku rasain. Aku kayak pas aku bingung, aku sedih tuh aku ya udahlah rasain aja semuanya. Terus habis itu berusaha untuk cerita ke keluarga supaya ada penyaluran gitu. Emosi negatif itu tidak terjebak di dalam diri aku. Jadi mereka bisa
semangatin, terus kasih input juga kayak oh mendingan kayak gini atau kalau kayak gini nanti pro and con-nya gimana. Itu jadi bikin aku bisa keluar dari krisis itu. Gue selalu gini, ketika gue dapat masalah, gue selalu lihat orang-orang yang di bawah gue gitu, nggak ngeliat ke orang-orang atas. Itu yang mereka hidupnya cukup, hidupnya tuh settle, hidupnya tuh ya kelihatan hidup gitu tuh. Dan gue yang dalamnya mati memaksakan untuk hidup, memaksakan untuk terlihat hidup di orang-orang. Dan menurut gue itu salah. Makanya gue ya kayaknya harus keluar dari kayak gituan dan ya udah lebih ke accepting menurut gue. Sebenarnya jawabannya simpel, cuma satu jawabannya, berdamai aja sama diri sendiri. Kayak jangan terlalu overthinking lah. Overthinking tuh oke gitu loh, karena itu hal yang wajar, manusiawi juga kan. Tapi jangan terlarut-larut gitu loh. Tetap diusahain tapi jangan sampai overstress. Quarter life crisis itu bisa dibilang normal karena meskipun mungkin nggak semua orang mengalami, tapi banyak orang mengalami. Jadi ketika kalian ada di titik itu, jangan merasa kalian tuh gagal, nggak apa-apa, berproses aja, manfaatkan sebanyak mungkin support system yang kalian punya, temen lah atau pacar atau keluarga, supaya kalian tuh nggak bener-bener ngerasa sendirian. Kalian bisa inget terus kalau kalian tuh tidak sendiri gitu. Diganti jadi quarter life challenge. Karena dengan tantangan menurut gue semua manusia suka yang namanya tantangan. Semua manusia juga bakal berusaha untuk melewati tantangan tersebut. Perluas rasa syukur aja. Jangan patah semangat pastinya. It's okay kalau mau nangis, mau teriak, mau marah-marah, mau apa segala macem, ikutin aja kata hati lo. Jangan ditahan-tahan, daripada ntar jatuhnya malah depresi dan lain sebagainya. Jika itu yang terbaik buat kamu, buat kedepannya juga, pasti kamu bisa melaluinya dan semangat aja. Mantap. Thank you Sobri yang udah nonton. Jangan lupa like, Comment dan subscribe channel Brilio. Jangan lupa follow Instagram aku juga di Atihana, ATHIHANA. aku @BELLINDAP. Jangan lupa juga follow Instagram gue, Rifan Ulhaq. Dan jangan lupa dengerin New Romancals Podcast. Kalau lu penasaran sama cerita-cerita gue, lu bisa mampir ke Lobet Podcast yang ada di Spotify. See you on the next video. Dah.